Kalau ada Bung Roma enak ini. Ya. Nanti diundang sama Bung Roma. Ya. Ntar lagi nih Bung Roma. Ya, Undang Said Kori biar agak serem. Kagak ngarep sih tapi ya Mau aja. diundang, yang namanya diundang. Nanti kan kayak kono. Ya. Oke. Nah, nasabah Alawi ini berhubungannya dengan generasi 12. Nah, ini primer. Masa hidup 500 tahun setelah wafat Rasul itu primer. Primer. 600 tahun kemudian itu sekunder. Kalau bahasa saya itu artinya kalau bapak punya nasab dari jalur primer ke atasnya nyambung, nggak ada gugatan, tetapi dari ke bawahnya dari abad 600, 700 ya, 700 800 itu sampai sekarang ada ketidak diketahuinya majhul nama itu. Ya, maju. Tidak disebutin. Itu bisa dimainin. Makna bisa dimainin dengan ilmiah. Di kitab lain ada nggak? Satu aja ada kelar. Gitu loh. Iya. Kelar masalah. Tapi kalau riwayat 12 generasi itu primer, pokok, karena sangat-sangat dekat dengan masa Rasul. Jelas nggak kira-kira? Ubaidillah yang diklaim sebagai anak Ahmad bin Isa, ya, itu generasi 11. Nih, Taurut. Ya. Ubaidillah yang kita klaim dulu nih, bin Ahmad bin Isa bin Muhammad, ya, bin Ali bin Ja'far, ya kan? Bin Ja'far bin Muhammad, ya kan? Bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin, ya enggak? Ya. Udah berapa tuh? Ya. 8. Bin Sayyidina Husain, ya, bin Sayyidah Fatimah, binti Rasulillah. 11 kan? Ya, betul. 11 enggak? Pas 11. Sampai ke Rasulullah pas 11 enggak? Penting kalau enggak ada data mah rungkat semua itu. Penting itu. Pelajari yang benar, yang lurus. Nah, sekarang kok ada orang namanya Ubaidillah tidak terdata dalam kitab-kitab nasab tempo dulu. Dari kitab nasab yang mutasir riwayat nggak ada. Wong riwayatnya nggak ada. Bagaimana wujud orang tanpa ada riwayat? Itu namanya dongeng sebelum tidur. Gitu loh. Halusinasi, nama orang dibuat-buat itu. Kalau Ubaidillah ini orang biasa, ya ustadz Iqra lah, wajar nggak ada yang kenal papan. Tapi kalau dia sekali berpapa Prabowo, sekali berbapak Jokowi, sekali berlebih dari Tuan Syekh Hasyim Asy'ari, sekali bergus Dur Ilok agak yang tahu. Gue bingung. Masa surat cinta aja kagak ada? Ahmad bin Isa terverifikasi tukilan orang yang menukil khobar dari dia. Ahmad bin Isa. La Ubaidillah mujtahid mutlak. Imam Syafi'i punya karangannya, Imam Ghazali punya karangannya. Dia jangankan karangan, surat cinta ge kagak ketemu. Nggak pacaran dia kali. Mungkin zaman dulu orang pacaran kan. Gitu kan? Paham nggak kira-kira? Ya, paham ya. Enggak kan? Alwi hebat. Amul Pakih bisa terbang 70 kali ke langit jumpa sama Tuhan. Mi'raj. Orang pakai buruk loh. Wong Nabi aja sekali seumur hidup pakai buruk. Dia mah kagak pakai apa-apa, cus. Begitu kan? Kesaktian dia sama Nabi. Gue bingung. Sekaliber itu mampunya, ya nggak? Ilok kagak ada karangannya. Nggak ada karangan. Bang, mohon maaf ya. Gue kan nggak pinter, gue mah. Ya jadi gue ngomong nak. Ya nggak apa-apa. Saya kagak pinter, saya mah. Ya, bukan orang hebat ilmu mah. Ya, cemen ilmu kita. Tapi doyan nulis.
Karena hobinya orang-orang cerdas, tingkatnya udah tingkat aulia, hobinya nulis. Apa gitu ditulis sama dia? Siapa ulama yang pada tingkat derajat martabat tinggi, yang syuhrah hebat, Syekh Abdul Qadir Jailani, Iya. ada tulisannya, banyak karyanya. Iya nggak? Ngapa dia kagak ada? Gue bingung. Ini orangnya ada nggak sih sebenarnya? Diklaim hebat tapi nggak ada apa-apanya, nggak ada bukti, Itu. nggak ada kitabnya. Betul, betul. Ulama yang ada di zamannya boleh cek. Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ya, tidak pernah tahu nama Amul Faqih Muqaddam. Iya. Gue bingung. Seringkali di dalam kitab karangan Imam An-Nawawi, qala, misalkan ulama anu sebutin sama dia, Iya. ya kan? Kalau di Yana qala Al-Auza'i, Iya. disebutin, ya nggak? Qala Imam Syafi'i, tanda orangnya ada. Iya. Benar-benar. Betul. Nah, Ba'alawi dari nenek moyangnya sampai Muhammad Maulad Dawilah hebat, tapi nggak ada orangnya. Betul, betul. Kuburannya ada, boleh gali. Kalau ada, tahu gerbong pisang apa-apa, bingung kita. Hampir sakit kepala kita hari ini. Gue mah dimusuhin, gue mah nggak masalah. Ya, gara-gara menurunkan nasabah Alawi dibunuh aja. Ular aja bisa matok, nggak punya tangan. Masa kita diciptakan tangan sama Tuhan, punya kaki, orang bisa nangkis? Iya, nggak kuat, lari, udah lari mati, ya kan? Naas itu mah, ya nggak? Jelas tidak kira-kira? Jelas. Jadi nasabah Alawi batal karena tidak ada sumbernya. Jelas? Gampang jawabannya. Ketika mereka bilang banyak sumbernya, mana? Kayak kucing aja, mana? Ya. Iya, mana sumbernya, mana? Sumber kok ada di abad 9-10, Setelah 5 abad lebih kemudian. 600, bukan 5 abad. Ya. 6 abad. Belum saya bongkar, Ahmad bin Isa tidak pernah wafat tahun 345. Ntar saya bongkar semua. Rungkat kali ini saya bongkar. Silakan. Sampai di sini jadi paham kita bahwasanya nama itu memang tidak ada. Ya jangan-jangan tadi itu dulu ada sosok sebenarnya nama yang terkenal, Ubaidillah juga. Ubaidillah bin Ahmad juga. Tapi yang mendirikan dinasti Fatimiyah ternyata ketika diperangi oleh Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi, dia ngaku-ngaku sebagai dzurriat Nabi padahal dia Yahudi. Makanya jangan heran sekarang kalau tes DNA yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu juga DNA-nya Yahudi. Karena mungkin barangkali Ubaidillah yang diklaim sebagai moyang mereka adalah orang yang sama. Kita masih pakai barangkali karena untuk menyambungkannya butuh data yang lebih lengkap lagi. Baik. Ahmad bin Isa yang digelar Al-Muhajir pertama, ya. Ya. Gelar Al-Muhajirnya saja itu tidak pernah didapatkan di dalam berbagai kitab-kitab nasab dan kitab-kitab tarikh kecuali dari golongan dia sendiri, Ya. ya. Sementara kitab nasab yang abad kelima itu menverifikasi, ya, bahwa Ahmad bin Isa itu tidak pernah hijrah ke Yaman, gitu ya. Malah beliau dari kampung berangkat ke perkotaan untuk jagang minyak, sehingga beliau dikenal sebagai pengusaha minyak. Gitu. Apa lakopnya? An-Nafat. An-Nafat. Nggak ada Al-Muhajir. Apalagi gelar lain Al-Abah. Al-Abah. Al-Abah itu orang yang gede. Tanda kalau gelar Al-Abah itu orang kaya. Gitu. Nah, kayak kita dah orang badannya gede, ya kan, necis gitu kan. Tajir. Kalau orang susah kan kurus, pan. Ini bukan ngatain Mana? orang Juanda sampeyan mana? yang kurus. Enggak, ini mah lagi
lagi ngomong kita. Itu Kang Juanda itu kurus, susah dia. Iya, biasanya kan puasa mulu. Iya. Ya kalau orang bodoh kayak saya kan lumayan. Itu satu pondok sama Nggak Kiai Imat. susah-susah amat. Kiai Imatnya gemuk, Nah. dianya satu alumni kurus. Iya, panjenengan sama saya kan gemukan Gemuk, panjenengan. kan? Kesejahteraan. Tajirnya tajir panjenengan. Kalau saya agak susahan, gitu kan. Mudah-mudahan bisa ya kan. Itu gelar al-abah. Ya, oke. Kitab mana sih yang memverifikasinya? Kitab Tahdzibul Ansab, ya, karangan Imam Al-Ubaidali, ya. Al-Ubaidili. Atau ada yang bilang Al-Ubaidili, terserah itu mah. Ya. Saya mah enakannya bacanya Ubaidali sih. Ya kan? Nah, sebentar saya bacakan datanya. Nah, ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Ahmad bin Isa itu, ya, yang digelar Isa itu An-Naqib. Apa An-Naqib? Kopi dulu. Itu kopi banyak silakan. Jangan terkesema ngelihat saya, Bang. Ya. Tenang aja. Malah enak. Nah, itu terlalu serius, ya. Orang enak, terlalu serius. Kawin aja kalau terlalu serius, Pak. Gemeter ya. Iya. Iya. Nah, jadi Ahmad bin Isa, Ahmad kalau orang Ba'alawi kan Al-Muhajir. Ya. Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi atau An-Naqib. Dikata An-Naqib karena beliau mewarisi pekerjaan bapaknya, mencatat nasab. Oh. Gitu loh. Naqib. Naqib itu pencatat nasab keluarga. Nasab Al-Uraidiyun atau yang lain semua dicatat sama dia dalam keluarga Imam Ja'far As-Shadiq. Jelas ya kira-kira. Nah, pada halaman, nah ini kadang-kadang suara saya teriak-teriak, nggak apa-apa ya. Emang begitu dari sononya, Pak. Bukan marah-marah saya sama Bang. Kagak marah-marah, emang dari sononya. Allah ciptakan ya kayak gini. Jangan dipaksakan, harus lemah lembut kalau bisa keluar suara saya. Ya. Pada halaman 176, ya. Halaman 176, terus paling bawah itu ditulis lafadznya begini: wa Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi yulaqabu An-Nafat. Ya. Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib juga. Ya. Maksudnya itu. Ya. Di sini nggak disebut An-Naqib, ya. Bin Ali, ada riwayat lain Muhammad Al-Akbar. Ya. Ada riwayat lain menyatakan Muhammad Al-Akbar. Bin Ali Al-Uraidi yulaqabu An-Nafatu. Beliau dilakop dengan lakop An-Nafat. Apa sih An-Nafat? Karena yattajiru bin nafti. Dia dagang minyak. Dagang minyak tadi. Oh. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Kalau orang yang namanya kerjanya dagang minyak, dipahamin dulu matan kitab. Di mana dagangnya, Bang? Di Bangladesh? Apa di Pakistan? Iya nggak? Iya, dagang minyaknya apa di mana? Biar tahu. Iya. Jadi kalau baca kitab itu detail, jangan asal gitu, pahamin. Dipahamin dulu. Saya kalau baca kitab itu saya murajaah dulu nih, kemana arahnya. Ya. Jelas ya? Ya. Ketika seseorang digelar pengusaha minyak, berarti dia apa? Dagang Minyak. Dagang minyak. Nah, dagang minyak itu kan kudu tahu di mana, Bang, dagang minyaknya. Apa di Afrika? Apa di Yaman? Ya nggak? Kalau memang dagang minyak di Yaman, pasti pencatat sejarah akan menulisnya. Iya. Karena yatajirun nafta fil Yaman. Kan gitu, Bang? Benar nggak kira-kira? Nggak mungkin naras kitab pengusaha minyak.
Kan orang masih bertanya-tanya, otak masih nanya. Nih bang, abang namanya Muhammad misalkan, dikenal boncel. Otak orang kan mikir, bentuknya pasti boncel. Bener nggak kira-kira? Nah, ketika dikata boncel, ini pernah pertanyaan, boncelnya apa karena kakinya patah? Apa memang dari baru lahirnya boncel? Kan ada bang, orang yang kakinya patah, boncel nggak tuh? Ya kan? Boncel, kakinya patah jadi bengkok, gitu loh. Jadi jangan, ya boncel kan? Iya. Nah, orang harus berverifikasi. Bang numpang nanya bang, nanya apa pak? Kenal Bang Kodir nggak? Kodir mana ya? Tukang ojek. Sini banyak bang tukang ojek Kodir. Ono yang di tukang ojek di Pangkalan apa misalkan? Simpang 2 misalkan. Ini nggak ada Simpang 2 di sini ya. Banyak. Ya. Orang ono rumahnya. Gitu loh. Bang, kenal sama Muhammad, Kang Muhammad nggak? Kang Muhammad mana ya? Mohon maaf ini ya, yang matanya buta, tukang pijit. Tuh, ketahuan. Lah kalau orang digelar pengusaha minyak, udah tahu orang pengusaha minyak. Cuman dagang minyaknya di mana? Kan kudu tahu orang. Jadi kalau musannif tidak memverifikasi di mana dia dagang minyak, ya berarti penulis itu tidak detail menceritakan siyakul kalam yang dimaksud Ahmad bin Isa. Jelas tidak? Jelas. Oke. Sekali lagi yang biar kompak apa kalau jelas jelas ora? Wah begitu. Baru laskar. Ini laskar kayak belum makan, kasih makan. Ya. Barulah musannif ya ingin memberikan penjelasan terkait dia punya cucu. Kalau orang menyebutkan anak yang lebih karena dia punya cucu yang panjang, ya dia dahulu menyebutkan cucu dulu. Karena kan orang Arab itu kan selalu memakai istilah bin. Jadi kalau dia menyatakan cuma anak toh, berarti nanti penjelasan anak cucunya dia berkesinambungan pada pasal selanjutnya gitu loh. Terkadang ulama dia memberikan penjelasan anak cucunya sekaligus kepada anaknya. Makanya lapatnya begini. Min waladihi atau min wuldihi Abu Ja'farin al-A'ma Muhammad. Tuh. Sebahagian daripada cicitnya atau anak keturunannya Said Ahmad bin Isa itu berkunyah, berlakop atau yang dikenal dengan Abu Ja'far al-A'ma, orangnya buta. Kang Abu Ja'far al-A'ma berarti yang maksudnya Abang Abu Ja'far atau Said Abu Ja'far orang buta, orang yang buta. Nama aslinya siapa kan kudu tahu bang. Misalkan nih bang, abang punya anak namanya Ruslan. Kadang-kadang kan orang nanya manggil nama anak kan. Betul. Ya nggak? Rumah bapaknya Ruslan mana? Nah gitu. Gitu kan? Kadang-kadang bini juga dipakai nama lakinya. Pok, numpang nanya pok, Fatimah bininya Hasan mana ya? Iya kan? Ya. Atau Fatimah Hasan? Ya. Gitu. Padahal itu kadang saya kurang setuju tuh. Ya, masa Fatimah Hasan ke lakinya bukan ke bapaknya kan? Nah itu terbelakangan bahas. Ya kan? Udah ya? Artinya dia ngebahas nama orang yang gampang dikenal Abu Ja'far al-A'ma, orang Arab begitu. Kalau ada yang buta disebut Abu Ja'far, orang buta al-A'ma. Nah, iya kan? Nah, kalau dia hobi melihara kucing, orang Arab Abu Hurairah, gitu kan? Paham nggak kira-kira? Begitu.
Nama aslinya siapa, Kang? Muhammad. Muhammad. Nah, jadi Abu Ja'far tadi. sebagian daripada keturunannya Ahmad bin Isa itu Abu Ja'far orang yang buta yang nama aslinya Muhammad. Muhammad itu anaknya siapa? Muhammad anaknya Ali. Ali itu bapaknya siapa? Bapaknya Ali Muhammad. Muhammad yang bapaknya Ali berarti kakeknya Muhammad Abu Ja'far. Itu juga berlakop Abu Ja'far. Bedanya cucunya buta al-a'ma, engkongnya tidak digelar a'ma karena nggak buta. Sama-sama keturunan Ahmad bin Isa, kan begitu? Jelas tidak kira-kira? Nah, Muhammad Abu Ja'far anaknya sopo? Yang di sini disebutkan Muhammad. Saya menjelaskan dari kitab lain untuk supaya dapat terverifikasi Abu Ja'far al-A'ma ini cicit Ahmad bin Isa. Sedangkan Muhammad Abu Ja'far atau Abu Ja'far Muhammad yang tidak ada istilah al-A'ma itu anaknya langsung Ahmad bin Isa. Gitu loh. Nah, Muhammad bin Ahmad Amiyah fi akhiri umrihi, yang mengalami kebutaan Abu Ja'far al-A'ma tadi gitu. Kan dia kan pinter nih musannif nih. Orang itu buta kan dikasih bayan sama dia. Butanya kapan? Apa dari bocah? Gitu loh. Apa dari pertengahan pas masih muda? Dikasih tahu Ahmad Abu Ja'far Muhammad al-A'ma itu mengalami buta di masa tua. Oh iya. Gitu loh. Dia fi akhiri umrihi, di detik-detik akhir umurnya, berarti masa tua. Katarak itu. Katarak. Kan gampang kan verifikasinya zaman sekarang istilahnya kan? Buta karena katarak. Atau karena glukoma. Glukoma apa glukosa? Glukoma. Glukoma. Kan gitu. Paham nggak kira-kira? Iya. Nah, selesai. Ada kurang nih. Oleh musannif ada kurang. Kalau gua oh iya, ono gua belum jelasin Ahmad ini dagang minyaknya di mana? Kan gitu. Benar nggak kira-kira? Ya, Wan hadara ilal Basrah. Dan Basrah. turun gunung Ahmad bin Isa menuju kota Basrah. In hadara, turun gunung. Maknanya apa? Dari kampung menuju kota. Kota apa? Basrah. Kota Basrah ngapain? Jualan minyak. Jualan minyak. Gitu. Kenapa kok bisa tahu jualan minyak? Karena kota Basrah pada masa abad tahun 300, 400, 500 Hijri itu terkenal dengan kilang minyak. Oh, Kalau gitu. kilang minyak, kalau orang kami Melayu bilang, Ya. oh ini orang Melayu juga ya? Melayu. Melayu. Betul, Melayu semua. Artinya banyak pabrik nih minyak. Minyak apa? Minyak kelapa sawit. Apa minyak itu terserah itu mah. Asal yang penting minyak. Gitu. Kalau zaman itu mungkin belum ada minyak bumi, minyak tanah, mungkin boleh jadi berarti minyak kelapa. Gitu. Jelas? Ya. Itu aja gampangnya. Itu kita takwil sendiri aja. Yang penting substansi cerita penulis terkait adanya Ahmad bin Isa dari punya cucu sampai punya anak udah diceritakan. Cucunya yang buta, cicitnya yang buta, sebab buta di kapan udah disebutkan. Berarti bukan sebab kecolok, ya nggak? Bukan sebab kecelakaan, tapi faktor usia yang memang matanya kena penyakit katarak. Kok bisa katarak? Itu paham kita sekarang. Boleh jadi glukoma, atau boleh jadi lain. Itu ahli dokter yang tahu. Iya. Apa sih penyebab kebutaan di masa tua? Kan begitu. Jelas nggak kira-kira? Jelas. Nah, wa qoma biha, karena beliau tinggalnya di Basrah, dagang minyak, buka stan minyak.
supaya orang lain, kalau saya mah begitu, mamin jangan minyak, bukan begitu, bukan, susah itu mah, nggak digelar abah, pan, paham nggak? Kalau orang dagang minyaknya dagang keliling, itu bukan al-abah, bukan orang kaya, gitu loh. Namanya gelarnya an-nafat. Orang Arab ketika menggelar seseorang itu dengan kata-kata an-nafat, itu orang itu bukan pedagang ecek-ecek, gitu loh. Jelas nggak? Gitu. Abu Rizal Bakrinya itu teman. ini ya sampai santai aja. Ya, silakan. Gitu. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Udah? Oke. Udah jelas? Jelas. Kita lanjut ya. Lanjut, kelar. Tadi berarti turun gunung, berarti kalau bahasa kita nih di sini nih, ya. Kalau saya nggak ngerti daerah sini ya, daerah Jakarta ada ya. Ya. Dari Bogor pergi ke Priuk, karena Priuk itu pinggir laut, tempat pusat kilang pabrik. Nah, kalau dimaksud tempat kilang pabrik, berarti Ahmad bin Isa ini bukan agen. Lebih besar kemungkinan dia pemilik kilang. Ya. Gitu loh. Nah, gini, itu udah Sebentar, belum kelar. Ya, belum kelar. Ya. Kelarin dulu. Wa qoma biha, karena dia di situ pabriknya, supaya pengurusan pabrik itu nggak jauh pula mondar mandir naik onta, kan bahasa gitu ya. Ya. Iya, dia Mukim. bikin rumah di situ, mukim di situ. Soal habis mukim dia pergi ke Prancis, pergi ke Undunus. Yang riwayat lain Ahmad bin Isa pernah pergi ke Undunus, ya. Dalam kitab Al-Asyairul Irak apa lupa saya, ya. Itu pernah dikatakan Ahmad bin Isa, wahajara Ahmad bin Isa ila Undunus, ya. Undunus itu Uzbekistan. Ya. Terserah. Ya. Mau kemana ke, terserah. Mau ke Yaman, Ya. boleh-boleh aja. Tapi kenyataannya beliau wa mata biha, Di Basrah. meninggalnya di Basrah. Nggak pernah di Yaman. Mau pergi ke Yaman pernah, mah terserah. Betul. Tapi yang menjadi patokan di otak kita, beliau nggak pernah pergi hijrah sampai meninggal di Yaman. Data kitab ini memverifikasi Ahmad bin Isa, ya, dari pekampungan Basrah, dari dataran tinggi Basrah, Ke kota. turun ke kota untuk ngapain? Dagang minyak, Dagang bikin pabrik minyak, Menetap. tinggal di situ, meninggal di situ. Meninggal di situ. Jadi kuburan yang di Yaman itu Hasil mimpi. Ditemukan di abad 9 halusinasi. oleh siapa? Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, tuh yang tukang rongsennya. Rongsen kuburan tadi itu. Makanya dia digelar oleh kalangan mereka, ya, apa? Syekhul Jinni wal Insi wal Malaika. Itu. Jadi anak buahnya tuh jin, malaikat semua. Walahu auladun, dia punya anak banyak. Banyak dalam istilah kalimat aulad jamak taksir. 3 sudah masuk banyak. Kalau 2 belum banyak, masih apa namanya? Tasniah. Tasniah, betul. Kalau 1 ahad. Ya. Gitu loh. Jelas tidak kira? Ya. Selesai. Wa akhahu bil jabal, saudaranya ada di gunung. Tuh. Iya enggak? Berarti dia dari pegunungan bukan tuh? Dari gunung turun ke kota. Turun ke kota. Jadi pengusaha. Gitu loh. Walaupun ada yang taklik bil jabal, itu yang dimaksud bil jail. Jail itu daerah Irak juga. Gitu. Itu dari bahasa Basra juga. Ya. Walau auladun, saudaranya yang ada di gunung, di kampung, kalau bahasa kita tuh punya keluarga, punya anak-anak juga. Berarti terverifikasi bahwa Ahmad bin Isa, ya, punya abang, punya adik, ada di kampung, gitu loh. Sosok ini Merantau betul-betul dia. ada. Jelas suara itu? Jelas. Enggak nih. Dasar mana Ahmad bin Isa dilakop Al-Muhajir? Dasar apa Ahmad bin Isa dikatakan pernah pergi ke Yaman, meninggal di Yaman, atau Hadramaut, meninggal di sana?
Pertanyaannya, sumbernya mana? Betul. Tolong hai Ba'alawi, tunjukkan sumber. Kalau Ahmad bin Isa lahir apa? Bukan, merantau ke Hijrah ke Yaman. hijrah ke Yaman. ke Yaman, meninggal di Yaman. Datanya mana? Wong Ahmad bin Isa ada di abad 3. Ya. Abad 3, kalau kata mereka abad keempat tuh. Ya. Ya. Abad 3 adanya abad 3 ya. Ya. Ngapa keterangannya cuman puter kayak gasing di abad ke-9? Allahumma anta salam wa minkas Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. begitu. Jelas dah? Kelas. Shadaqallahul azim. Itu data udah ada. Mantap. Abad ke-5 menverifikasi oleh ulama ahlun nasabah yang bernama Ubaidili atau Ubaidali, Ahmad bin Isa ora pernah pergi ke Yaman. Wong dia mah tinggal mah di Basra, ya nggak? Usaha di Basra. Meninggal di Basra, usaha di Basra. Ya. Ba'alawi ngakuin Ahmad bin Isa tinggal di Basra, punya anak Ubaidillah. Ubaidillah kawin di Basra, punya anak di Basra. Namanya anak pertama Alwi, anak kedua Basri. Dalam usia 20 tahun atau 22 tahun, bareng-bareng bapaknya berangkat ke Hadramaut. Inilah penyelewengan data. Iya. Jelas nggak? Data yang benar yang dia sudah dapat verifikasi, Ahmad bin Isa Basarian, orang Basra. Jelas? Pemalsuan sejarah dimulai di itu dia, Bang.